Cerita dimulai dari Kotoha Nekomiya, seorang siswi SMA berusia 16 tahun yang dikenal cantik dengan rambut pirang mencolok. Meski penampilannya menonjol, kehidupan sekolahnya selama ini berjalan tenang dan damai. Suatu hari, setelah pulang ke rumah kos boarding house, Kotoha mendapati sesuatu yang tidak ia duga. Saat membuka pintu, ada seorang pria asing di dalam rumahnya. Terkejut dan bingung, Kotoha spontan bertanya, "Siapa kamu?" Pria itu menyambutnya dengan santai dan berkata, "Selamat datang di rumah, Kotoha-chan." Kotoha merasa panik karena ia yakin tidak pernah mengenal pria tersebut. Situasi ini terasa semakin aneh karena mereka berada di tempat tinggalnya sendiri. Narasi pun memperjelas bahwa ini adalah awal dari sebuah kehidupan serumah yang tidak terduga. Diceritakan bahwa Kotoha adalah gadis yang mandiri dan bangga bisa hidup sendiri. Rumah kos yang ia tempati sebenarnya cukup merepotkan, jauh dari stasiun. Harus melewati tanjakan curam lokasinya terpencil. Namun, demi kemandiriannya, ia tetap memilih tinggal di sana. Di sekolah, Kotoha mendengar teman-temannya membicarakan Sachio, pemilik rumah kos yang ternyata seorang nenek berusia 67 tahun. Kotoha sendiri tampak stres karena kehidupannya yang semula damai mulai terusik. Belakangan, Kotoha mengetahui kebenarannya. Pria asing itu bernama Itsuki, keponakan Sachio. Itsuki adalah mahasiswa tingkat akhir, sedang cuti kuliah. Diminta oleh Sachio untuk menggantikan sementara peran pemilik kos. Sachio melakukan ini karena merasa tidak tega meninggalkan Kotoha sendirian. Kotoha jelas tidak setuju. Baginya, tinggal berdua dengan pria asing adalah hal yang terlalu mencurigakan dan tidak masuk akal. Ia merasa sangat tidak nyaman dan curiga. Namun Sachio bersikeras dengan alasan rumah kos terlalu terpencil, akan lebih aman jika ada Itsuki. Jika terjadi sesuatu, Kotoha bisa mengandalkannya. Meski berat hati dan penuh keraguan, akhirnya diputuskan bahwa Kotoha dan Itsuki akan tinggal bersama selama 3 bulan. Itsuki tersenyum ramah dan berkata, "Mari kita akur selama 3 bulan ke depan." Sementara itu, Kotoha hanya bisa menatapnya dengan wajah curiga dan tidak percaya, yakin dalam hatinya bahwa situasi ini terasa terlalu mencurigakan. Seiring waktu, keberadaan Itsuki di rumah kos mulai terasa oleh lingkungan sekitar Kotoha. Teman-teman Kotoha mengetahui bahwa pria itu bisa memasak dengan rapi, mengurus pekerjaan rumah, bahkan menyajikan teh sore dengan set lengkap. Hal ini membuat teman-temannya heboh dan salah paham, sampai ada yang bercanda bahwa Kotoha seharusnya menjadikan Itsuki sebagai pacarnya. Namun bagi Kotoha sendiri, kedekatan itu justru terasa tidak wajar dan mengganggu. Ia sadar betul bahwa Itsuki adalah mahasiswa, sementara dirinya masih siswi SMA. Suatu hari, muncul kabar bahwa ada pria mencurigakan yang sering berdiri di depan gerbang sekolah. Teman-teman Kotoha mulai berspekulasi, mungkin orang tua, atau kakak, atau pacar. Saat Kotoha melihat ke arah luar gerbang, ia terkejut. Pria itu ternyata adalah Itsuki. Itsuki datang ke sekolah bukan dengan niat buruk. Ia menjelaskan bahwa Kotoha lupa membawa bekal makan siang. Ia tidak punya kontak Kotoha, maka ia memutuskan mengantarkan langsung ke sekolah Kotoha. Terkejut dan kebingungan berpikir, apa dia benar-benar melakukan semua ini hanya untuk mengantarkan bekal? Situasi memburuk ketika seorang guru BK bernama Kumada datang setelah mendengar laporan tentang pria mencurigakan. Kumada langsung mencurigai Itsuki dan menginterogasinya di depan Kotoha. Itsuki dengan tenang menjelaskan, ia adalah wali pengelola rumah kos. Datang hanya untuk mengantarkan bekal. Namun Kumada tetap bersikap keras dan menghakimi penampilan Itsuki seperti rambut mencolok tindik di telinga, gaya berpakaian santai. Menurutnya, penampilan seperti itu bisa merusak reputasi sekolah. Kotoha hanya bisa terdiam saat Kumada berkata bahwa
Anak-anak harus mengikuti standar orang dewasa. Akal sehat versi orang dewasa harus dipatuhi. Perbedaan dianggap masalah. Dalam hati, Kotoha merasa lelah dan berpikir, kenapa orang dewasa selalu seperti ini, memaksakan pandangan mereka pada orang lain. Di tengah tekanan itu, Itsuki akhirnya angkat bicara. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata bahwa ia tidak menyukai dunia di mana orang tidak boleh jujur pada hal yang mereka sukai. Kata-kata orang dewasa bisa membekas seumur hidup pada anak. Karena itu, guru seharusnya berhati-hati dengan ucapannya. Kata-kata ini membuat Kumada terdiam dan terkejut. Kotoha menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang berdiri di pihaknya, bukan menghakimi, bukan memaksa, tapi melindungi perasaannya. Momen ini menjadi titik penting. Kecurigaan Kotoha terhadap Itsuki mulai retak. Ia mulai melihat Itsuki bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai seseorang yang memahami dan menghormatinya. Setelah insiden di depan gerbang sekolah, suasana menjadi tidak nyaman. Beberapa orang ikut campur dan menyuruh semua pihak kembali ke kelas. Kotoha menyadari bahwa kejadian ini mulai menarik perhatian banyak orang, dan itu membuatnya gelisah. Dalam hatinya, ia berpikir ini buruk. Melihat Kotoha yang tampak tertekan, Itsuki dengan lembut menepuk kepala Kotoha sebagai bentuk dukungan. Gestur sederhana itu membuat Kotoha terkejut, tapi juga merasa sedikit lebih tenang. Perasaannya bercampur aduk, malu, bingung, namun juga hangat. Adegan kemudian beralih ke kenangan masa kecil Kotoha. Saat itu, ia pernah ingin mengganti tas sekolahnya karena dijek orang lain. Ibunya menasihatinya dengan lembut, orang lain tetaplah orang lain. Kita tidak perlu mengubah hal yang kita sukai demi menyenangkan semua orang. Perasaan dan pilihan diri sendiri itu penting. Kata-kata itu membekas kuat di hati Kotoha hingga sekarang. Kembali ke masa kini, Kotoha mulai berpikir ulang. Ia menyadari bahwa Itsuki tidak memaksanya berubah, tidak menghakimi, dan justru berdiri melindunginya, mirip seperti nasihat ibunya dulu. Dalam hati Kotoha muncul pemikiran jujur. Mungkin pemilik kos yang baru ini bukan orang dewasa buruk seperti yang kupikirkan. Setelah hari yang melelahkan, Kotoha pulang ke rumah kos dengan perasaan campur aduk. Ia berniat mengucapkan terima kasih pada Itsuki atas semua yang terjadi hari itu. Saat membuka pintu, ia mendapati Itsuki tertidur di sofa, tampak kelelahan. Di meja, Kotoha melihat buku panduan sertifikasi memasak, menyadari bahwa semua makanan yang dibuat Itsuki bukanlah hal sepele, melainkan hasil usaha sungguh-sungguh. Kotoha merenung, Itsuki selalu memasakkan makanan mengurus rumah. Tetap mengejar urusannya sendiri, ia mulai memahami bahwa Itsuki juga memiliki beban dan tanggung jawabnya sendiri. Saat Itsuki terbangun, suasana menjadi canggung. Kotoha mencoba menyapa dan berkata, "Aku pulang." Itsuki menjawab, "Selamat datang." Kotoha menguatkan diri untuk mengucapkan terima kasih, menyadari bahwa hari ini ia benar-benar diselamatkan oleh kata-kata dan sikap Itsuki. Namun momen serius itu tiba-tiba berubah kacau ketika Itsuki mendekat untuk menolong Kotoha. Ternyata ada serangga di bahunya. Kotoha salah paham dan langsung panik, menuduh Itsuki macam-macam dengan wajah merah padam. Itsuki buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengusir serangga. Situasi berakhir dengan suasana canggung sekaligus lucu. Kotoha masih diliputi rasa malu dan kesal karena kesalahpahaman sebelumnya. Wajahnya memerah saat ia menyadari bahwa ia telah menuduh Itsuki tanpa mendengarkan penjelasan lebih dulu. Di saat yang sama, Itsuki melihat jam dan tersadar bahwa waktu sudah cukup larut. Ia berniat segera mulai menyiapkan makan malam, seolah mengalihkan suasana agar tidak semakin canggung. Namun sebelum itu, Kotoha dengan nada tegas menunjuk Itsuki dan berkata, "Lakukan tugasmu sebagai pemilik kos yang benar." "Ya!"
Ia menegaskan bahwa meskipun mereka tinggal serumah, batasan tetap harus dijaga. Bahkan ia mengancam akan marah besar jika Itsuki melakukan hal aneh. Itsuki hanya terdiam sejenak, lalu menerima teguran itu dengan tenang. Ketika Kotoha hampir terpeleset dalam emosinya sendiri, Itsuki justru melangkah maju dan memegang tangannya, menenangkannya sambil berkata bahwa semuanya baik-baik saja dan biar ia yang mengurus sisanya. Ia lalu tersenyum dan berkata dengan tulus bahwa sebagai pemilik kos, ia akan memastikan Kotoha hidup dengan aman dan bahagia selama tinggal di sana. Ucapan itu membuat Kotoha terdiam total. Wajahnya memerah, matanya melebar, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata sehangat itu, apalagi diucapkan dengan ekspresi setenang dan setulus itu. Karena gugup, Kotoha kembali salah paham dan berteriak bahwa cara Itsuki berbicara itu mencurigakan. Ia menuduhnya aneh dan tidak jelas maksudnya. Itsuki kebingungan, tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Mereka berdiri bersama dalam posisi canggung. Satu terlalu polos dan gugup, satu terlalu dewasa dan tulus. Inilah kisah seorang gadis dan seorang pemilik kos yang kesehariannya jauh dari kata damai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.